Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Ya adik-adik, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena dari semalam lamanya kita dijaga dan pada saat ini kita diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa dan lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dan limpah dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan bahwa Engkau telah menyertai kami dalam semalam lamanya untuk kami istirahat. Dan terima kasih ya Tuhan karena pada pagi ini kembali Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan sekarang ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan boleh terjadi dalam nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, memuji Tuhan bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti bermain gitar, trompet, dan juga gendang. Terlebih dengan mulut dan hati kita. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik sekalian untuk kita menyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji
kita mau menyembah Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan pujian saat pagi hari. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak undang kita untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Adik-adik, kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh lakukan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom adik-adik. Nah, puji Tuhan di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu melalui live YouTube. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau tanya, nah adik-adik masih ingat tidak cerita firman Tuhan minggu lalu? Iya, benar sekali. Jadi cerita firman Tuhan minggu lalu kita bisa mengetahui bahwa begitu banyak orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus disambut oleh begitu banyak orang. Tetapi adik-adik, ternyata banyak juga orang-orang yang membenci dan tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka selalu memikirkan berbagai cara sehingga Tuhan Yesus boleh ditangkap dan dibunuh. Hingga pada suatu malam ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya selesai makan malam, kemudian Tuhan Yesus mengajak seluruh murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nah, ketika di dalam perjalanan, mereka berjalan, kemudian tiba-tiba Petrus melihat dan memandang wajah Tuhan Yesus. Petrus melihat bahwa wajah Tuhan Yesus terlihat sangat sedih. Nah, kira-kira karena apa adik-adik? Iya, karena Tuhan Yesus akan ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi aku akan ditangkap. Nah, murid-murid yang mendengar itu langsung kaget. Petrus kemudian berkata bahwa, apa? Tuhan Yesus akan ditangkap? Kemudian Yesus berkata, iya, aku akan ditangkap dan kalian semua akan meninggalkan aku. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Petrus langsung berkata bahwa, tidak Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Meskipun semua orang nantinya akan meninggalkan Tuhan, tetapi saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata dan melihat Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok di malam ini, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, ketika itu sampai Tuhan Yesus dan murid-muridnya di taman yang ada di Bukit Zaitun yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus pun pergi berdoa ke Taman Getsemani dan Tuhan Yesus mengajak Petrus dan beberapa muridnya yang lain. Tetapi karena murid-murid yang lain kelelahan, mengantuk, akhirnya mereka pun tertidur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sendiri dan setelah berdoa Tuhan Yesus kembali dan mendapati bahwa murid-muridnya sedang tertidur. Nah, Tuhan Yesus kemudian membangunkan murid-muridnya itu dan seketika datanglah orang banyak di dalam taman itu. Taman yang tadinya sepi, taman yang tadinya gelap, menjadi ramai dan menjadi terang karena obor yang orang-orang bawa. Nah, adik-adik tahu tidak siapa yang datang di taman itu? Iya, yang datang adalah Yudas, murid Tuhan Yesus, dan juga para tentara-tentara yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ketika tentara-tentara yang ada datang ke dalam taman, karena murid Tuhan Yesus sudah ketakutan, termasuk Petrus, akhirnya mereka melarikan diri dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka semua lari mencari tempat untuk bersembunyi. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus pun ditangkap, tangannya diikat, lalu dibawa ke rumah imam besar untuk diperiksa. Nah, karena Petrus dia mengingat janjinya pada Tuhan Yesus pada waktu itu, akhirnya Petrus pun dengan diam-diam mengikuti kemana Tuhan Yesus akan dibawa. Petrus diam-diam memasuki halaman rumah imam besar tempat Tuhan Yesus diperiksa. Nah, ketika Petrus masuk ke dalam halaman itu, ternyata ada seseorang yang mengenali dia. Nah, orang itu berkata, bukankah dia ini pernah ada bersama-sama dengan Yesus? Tetapi karena Petrus ketakutan, karena orang banyak melihat dia, Petrus takut akan ditangkap bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus berkata, tidak, saya tidak mengenal dia. Nah, setelah itu Petrus kembali bergeser. Petrus berpindah tempat, dan kemudian pada tempat itu juga ada seseorang lagi yang mengenal Petrus. Nah,
orang itu berkata, bukankah dia murid Tuhan Yesus? Nah adik-adik, benar tidak kalau Petrus ini murid Tuhan Yesus? Iya benar, tetapi apa yang Petrus katakan? Petrus mengatakan bahwa tidak, dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia bukan murid Tuhan Yesus. Nah, karena Petrus sudah merasa bahwa banyak orang yang mengenali dia, akhirnya Petrus pun pergi ke tempat yang lebih gelap untuk bersembunyi. Tetapi di tempat Petrus bersembunyi itu ternyata masih ada orang juga yang mengenali dia. Nah pada saat itu juga orang itu berkata, nah ini benar ini adalah murid Tuhan Yesus, dia pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Petrus kembali mengatakan bahwa tidak, saya tidak mengenal dia, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan itu. Nah seketika adik-adik setelah Petrus berkata demikian, terdengarlah suara terdengar suara ayam berkokok. Nah setelah itu Tuhan Yesus pun langsung melihat Petrus dengan wajah yang sangat sedih. Seketika itu juga Petrus langsung teringat akan perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Petrus teringat akan hal itu, Petrus pun langsung berlari ke tempat yang sunyi, ke tempat yang gelap, dan Petrus pun menangis dan menyesali setiap perbuatannya di mana dia sudah mengingkari janjinya kepada Tuhan Yesus. Di situ Petrus menangis dan di situ Petrus sangat menyesali perbuatan yang dia lakukan. Dia memohon ampun atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus membenci Petrus pada waktu itu? Tidak, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni dan memaafkan kesalahan Petrus dan Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Nah, begitupun dengan kita adik-adik, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali tidak menuruti perintah orang tua kita seringkali marah-marah, kita seringkali berbohong, dan itu semua merupakan perbuatan yang menyakiti Tuhan. Akan tetapi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita tidak melakukan perintahnya. Tuhan tetap mau mengampuni kita asalkan kita mau berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, dan kita harus berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Sama halnya dengan Petrus, Tuhan mau mengampuni dia, begitupun dengan kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pun akan mengampuni kita. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini, dan cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-62. Nah, kita akan membacanya secara bersama-sama setelah kakak membacakan perikopnya. Lukas 22 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam, kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan
sedihnya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemudian kakak punya ayat hafalan semua untuk adik-adik. Karena tema kita Tuhan mengampuni dosa, ayat hafalan kita terdapat dalam Markus 2 ayatnya yang ke-10. Markus 2 ayatnya yang ke-10, Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Kita ulang sama-sama. Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, serta boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dalam suka duka, aku kan tetap tersenyum. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan Sudah Memberi Berkat. Adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap kami dalam masa sekolah kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, kerajinan, dan ketekunan. Biarlah ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, agar kelak kami bisa meraih dan mencapai apa yang menjadi impian dan cita-cita kami ya Tuhan. Kami pun berdoa dalam masa pembelajaran online ini, Tuhan juga memberkati kami, sehingga biarlah kami diberikan hikmat untuk menggunakan media sosial maupun HP, sehingga biarlah kami boleh menggunakan itu dengan baik, dan biarlah ya Tuhan itu bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik yang akan mengikuti ujian, Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberkati segala persiapan mereka. Biarlah ya Tuhan ketika mereka diperhadapkan nantinya dengan soal-soal, biarlah mereka bisa menjawab dan mengerjakan setiap soal-soal itu dengan baik, dan biarlah ketika hasilnya keluar nanti ya Tuhan, apapun hasilnya mereka boleh tetap senantiasa mengucap syukur kepadamu.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, apapun yang diusahakan ya Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hormat dan kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan. Biarlah persembahan syukur yang telah kami berikan ini ya Tuhan boleh digunakan untuk perluasan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan anak dan remaja di jemaat kami, jemaat GKI Via Dolorosa. Dan yang masih sisa pada orang tua kami, Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga biarlah ya Tuhan senantiasa menyatakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap kakak-kakak pengasuh yang selalu setia melayani kami melalui ibadah-ibadah online ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan juga senantiasa memberkati. Biarlah ya Tuhan hidup dan kehidupan mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Tuhan juga memberkati sehingga biarlah ya Tuhan kami berdoa, kami memohon suatu saat nanti ya Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh kembali melaksanakan ibadah-ibadah di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu dengan teman-teman kami satu dengan yang lain. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di luar kota Timika yang dirujuk. Tuhan Engkau datang sebagai dokter yang tidak terlihat. Tuhan memberkati, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami, memberkati tangan-tangan yang merawat, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah melalui itu semua ya Tuhan, Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan sehingga adik-adik sekolah minggu ini boleh mengalami penyembuhan dan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Kami pun berdoa mengucap syukur ya Tuhan jika ada adik-adik sekolah minggu kami yang mengalami pertambahan usia. Kami mengucap syukur bersama-sama atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan melalui pertambahan usia ini mereka pun boleh semakin berhikmat, mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam sepanjang hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Adik-adik, kakak undang berdiri, kita menyanyi tanda paku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami di pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami memohon ampun Tuhan jika dalam ibadah ini kami banyak melakukan kesalahan, mohon ampuni kami ya Tuhan. Selanjutnya aktivitas kami setelah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati, menjaga dan melindungi kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita di sepanjang hari-hari kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini dan kakak berpesan untuk Rajin baca Alkitab dan berdoa. Selalu ikuti protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker saat bepergian. dan jangan lupa semangat belajarnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.